Kekalahan telak 0-6 dari Korea Utara di babak perempat final Piala Asia U17 bukanlah hanya sekadar hasil pertandingan yang buruk. Itu adalah pukulan berat yang mengoyak hati seluruh bangsa. Timnas Indonesia U17, yang sebelumnya penuh semangat setelah memastikan tiket ke Piala Dunia U17 dengan perjuangan keras di kualifikasi, tiba-tiba harus menelan kenyataan pahit. Garuda Muda yang tampaknya berada di jalur kemenangan, terperosok dengan sangat cepat. Namun, seperti yang kita tahu, dalam sepak bola, satu kekalahan bukanlah akhir segalanya. Sebaliknya, itu bisa menjadi titik balik. Coach Nova, meskipun terkejut dengan hasil yang mengejutkan itu, segera merenung dan menganalisis apa yang sebenarnya terjadi. Kekecewaan dan luka itu tak hanya dirasakan oleh para pemain, tapi juga oleh seluruh rakyat Indonesia yang telah menaruh harapan begitu besar. Bahkan di saat-saat seperti itu, Coach Nova memilih untuk tidak terlarut dalam kesedihan. Dia tahu, untuk melangkah ke level yang lebih tinggi, mentalitas adalah kunci. Dari kekalahan itu, ada pelajaran besar yang harus dipetik. Pertama, mentalitas para pemain Indonesia yang masih muda harus diperkuat. Bagaimana bisa bertahan di tengah tekanan besar, bagaimana bisa tetap fokus meski gempuran lawan semakin hebat. Kemudian, faktor fisik juga tak kalah penting. Tim Indonesia yang rata-rata memiliki postur tubuh lebih kecil harus mampu bersaing dengan tim-tim besar seperti Prancis, Jerman, Inggris, dan Belgia yang sudah terkenal dengan kekuatan fisik mereka. Inilah saatnya Garuda Muda harus lebih dari sekadar semangat, mereka harus lebih kuat, lebih cepat, dan lebih cerdas dalam setiap langkah mereka. Kunci utama menuju Piala Dunia U17 di Qatar bukan hanya soal perbaikan teknik, tapi juga dalam penambahan kekuatan fisik dan mental. Maka, keputusan untuk mencari pemain keturunan menjadi langkah yang tidak bisa dihindari. Pemain-pemain berdarah Indonesia yang tumbuh di luar negeri memiliki potensi besar untuk mengangkat kualitas permainan tim. Mereka memiliki kelebihan dalam hal postur tubuh, pengalaman di kompetisi Eropa, serta mentalitas yang telah terasah oleh kerasnya persaingan di benua biru. Matthew Baker adalah salah satu contoh yang sering disebut-sebut oleh Coach Nova. Namun, kita juga tidak bisa melupakan sosok-sosok seperti Lucas Ravelli dan Matthew Davis, yang meski sempat dipanggil untuk trial, akhirnya harus dipulangkan. Kebutuhan pelatih saat itu sangat spesifik, dan meski begitu, kesempatan untuk pemain keturunan lainnya tetap terbuka lebar. Kini, harapan itu ada pada 4 pemain keturunan yang siap memberikan sumbangsi besar untuk Timnas U17 Indonesia. Salah satunya adalah Dean Issel, seorang striker muda yang saat ini bermain di Eropa, tepatnya di Liga Belanda U17. Dengan usia 17 tahun, Dean Issel sudah membuktikan kualitasnya melalui 22 pertandingan yang telah dilakoninya, mencetak 8 gol dan memberikan 2 assist. Di Eropa, Dean Issel tak hanya dikenal sebagai pemain yang tajam, tetapi juga memiliki kemampuan teknis yang luar biasa. Meski ia belum mendapatkan kontak resmi dari PSSI, Dean Issel tetap berharap untuk bisa membawa nama Indonesia di Piala Dunia U17 nanti. Berdarah Indonesia dari Surabaya dan Bandung, itu diungkapkan oleh Dean Issel langsung kepada media. Kakek dan nenek saya lahir di Indonesia. Nenek saya dari Surabaya dan dari Bandung, mereka tinggal di sana ketika masih muda. Kemudian mereka datang ke Belanda dan ayah saya lahir di Belanda, jadi darah ayah saya sangat Indonesia. Ibu saya dari Belanda, jadi hanya pihak dari ayah saya yang dari Indonesia, ujarnya pada media. Jelas Dean Issel merupakan sosok yang sangat diinginkan oleh fans Garuda Muda. Para pendukung Timnas Indonesia sangat berharap melihatnya mengenakan jersey Garuda dan memberikan yang terbaik untuk bangsa. Namun, bukan hanya Dean Issel yang menjadi perhatian. Ada satu nama yang mungkin masih asing di telinga banyak orang, namun bisa menjadi kejutan besar, Feike Muller Latupeirisa.
Pemain berusia 16 tahun ini adalah seorang bek tengah dengan postur tubuh ideal dan tinggi 1,80 meter. Dengan kemampuan kaki kiri yang kuat, Feike Muller bisa menjadi tembok kokoh yang sangat dibutuhkan timnas Indonesia di Piala Dunia U17. Meskipun usianya masih muda, pengalaman bermain di tim Eropa memberinya keunggulan tersendiri. Posisi bek tengah yang tangguh bisa memberikan ketenangan lebih bagi lini belakang Indonesia. Ditambah lagi dengan fakta bahwa dia sangat mengidolakan timnas Indonesia dan siap memberikan segalanya untuk membela Garuda Muda di ajang dunia, hal ini menjadikannya calon pemain yang sangat berpotensi besar. Selain Dean Issel dan Feike Muller, ada juga nama-nama menarik lainnya yang patut dicatat. Choi Yoon-duit, yang berasal dari Swiss, merupakan pemain yang memiliki kemampuan teknis dan visi permainan yang sangat matang. Moro Ives dan Amar Berkik, dua nama yang sebelumnya pernah bergabung dengan timnas U16, juga dipersiapkan oleh Coach Nova untuk melengkapi kekuatan Garuda Muda. Setiap pemain memiliki kualitas yang berbeda, namun satu tujuan yang sama, membawa Indonesia berprestasi di kancah dunia. Namun, meskipun nama-nama ini sudah mulai menarik perhatian publik, keputusan akhir tetap ada di tangan Coach Nova. Dia yang mengetahui dengan jelas apa yang dibutuhkan untuk mempersiapkan timnas Indonesia U17 menghadapi tantangan di Piala Dunia U17 nanti. Sebagai pelatih, Coach Nova tentunya ingin memadukan kekuatan fisik, teknis, dan mentalitas para pemain yang bisa mengatasi segala tekanan di Qatar nanti. Satu hal yang pasti, saat-saat menjelang Piala Dunia U17 ini akan menjadi momen yang sangat menentukan bagi masa depan sepak bola Indonesia. Garuda Muda sedang menapaki jalan yang penuh dengan tantangan, namun dengan tambahan kekuatan dari para pemain keturunan yang siap bertarung, peluang untuk mencetak sejarah baru sangat terbuka lebar. Siapakah yang akan terpilih dan benar-benar merubah arah sejarah timnas Indonesia U17? Kita hanya bisa menunggu dan berharap yang terbaik. Jangan lewatkan perjalanan menegangkan Garuda Muda di Piala Dunia U17 yang akan datang. Sebuah perjalanan yang mungkin akan menorehkan sejarah gemilang untuk sepak bola Indonesia.